Halo adik-adik Smart Generation di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Aulia Husna Saptamurti, biasa dipanggil Kak Aulia. Kakak merupakan instruktur bidang studi bahasa Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar materi bahasa Indonesia kelas 7 SMP, yaitu tentang fabel. Oke, yang pertama akan kita pelajari dari fabel ini adalah tentang ciri-ciri fabel. Ya, di sini sudah kakak tampilkan sebuah gambar yang tentu adik-adik semua tahu ini kartun apa ya adik-adik ya? Betul sekali, ini merupakan kartun Kung Fu Panda. Mesti adik-adik udah pernah menonton tentang kartun Kung Fu Panda ini karena sangat terkenal ya adik-adik ya. Ini ada tokoh yang berisi tentang binatang atau hewan. Nah, kalau adik-adik mengingat tentang fabel, itu bisa mengingat tentang Kung Fu Panda ataupun kartun-kartun yang lainnya. Jadi adik-adik, ciri-ciri dari fabel itu adalah yang pertama berupa dongeng. Dongeng itu berarti merupakan cerita fiksi. Kemudian dilanjutkan dengan ciri-ciri yang kedua, yaitu tokohnya binatang atau hewan. Jadi di fabel ini berbeda dengan cerita pendek. Kalau cerita pendek itu tokohnya biasanya manusia, kalau di fabel itu tokohnya adalah binatang. Ya, selanjutnya di fabel ini biasanya tidak semuanya ya, tapi secara umum atau secara kebanyakan itu alurnya maju. Kenapa bisa maju adik-adik? Karena fabel ini teksnya mudah dipahami. Ketika alurnya flashback itu kadang-kadang susah dipahami, sehingga pada umumnya atau kebanyakan fabel itu alurnya maju atau secara berurutan, tidak ada flashbacknya. Nah, untuk ciri-ciri yang keempat yaitu fabel ini pasti mengandung amanat atau pesan moral. Ya, kakak ulangi ya, ciri-ciri fabel ada 4. Yang pertama berupa dongeng atau cerita fiksi. Yang kedua, tokohnya binatang atau hewan. Yang ketiga, alurnya maju. Dan yang keempat mengandung amanat atau pesan moral. Ya, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang jenis fabel. Jenis fabel menurut karakter dan latarnya itu dibagi menjadi 2. Ada fabel alami, ada fabel adaptasi. Di situ sudah kakak tampilkan gambar fabel alami itu atasnya ada tokoh kancil adik-adik. Biasanya mungkin dari kecil adik-adik sudah mendengar tentang dongeng yang kebanyakan tokohnya kancil ya. Nah, tokoh kancil itu salah satu cerita fabel yang merupakan jenis fabel alami. Jadi fabel alami itu ceritanya karakter dan sifatnya itu alami sesuai dengan tokoh hewan tersebut. Misalnya kancil, ia akan berbincang dengan buaya di sebuah hutan. Nah, itu kancil sebagai kancil hewan dengan sifat hewan, buayanya juga sebagai buaya dengan sifat buaya yang ada di air, sedangkan kancil ada di darat. Jadi tidak ada karakter-karakter yang muncul yang menyalahi karakter hewan. Nah, sedangkan fabel adaptasi itu telah mengalami proses adaptasi adik-adik. Misalnya pada kartun SpongeBob. Nah, itu hewannya itu tidak hanya misalnya Patrick ya, tidak hanya dia sebagai bintang laut, tapi dia bisa berbelanja, dia bisa melakukan setir mobil, bisa sekolah dan lain-lain. Jadi menyalahi kodrat hewan yang sesungguhnya. Nah, itu merupakan fabel yang adaptasi. Jadi sudah berubah. Ketika hewannya kok misalnya seekor kuda sedang mengajari anak-anaknya belajar membaca, misalnya seperti itu. Berarti itu merupakan fabel adaptasi karena sudah menyalahi kodrat. Kuda sebagai hewan harusnya tidak bisa membaca. Tapi kalau seekor kuda mengajari anaknya untuk berlari, nah itu merupakan fabel
alami. Seperti itu untuk jenis fabel. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang struktur fabel. Nah, di sini kakak punya smart solution untuk mengingat struktur fabel. Ada yang, aduh mbak, aku kalau teori itu nggak ingat. Aku kalau baca fabelnya paham, tapi kalau strukturnya gimana ya cara ngingetnya? Nah, hari ini kakak kasih smart solutionnya, biar adik-adik ingat struktur fabel itu seperti apa. Karena ini kita sedang bahas tentang fabel, tentang hewan, tentang binatang, maka smart solutionnya juga tentang hewan ya. Struktur fabel dengan smart solution Primagama yaitu orang hutan dan komodo rebahan di kasur ya. Orang hutan dan komodo rebahan di kasur. Oke, O-nya itu orientasi, kemudian K-nya itu komplikasi, R-nya resolusi, dan K-nya adalah koda. Oke, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari orientasi. Orientasi merupakan sebuah penjelasan atau pengenalan di awal-awal sebuah cerita. Contohnya kata-katanya seperti ini. Pada suatu hari, si kancil mengajak teman-temannya berkumpul di tepi kolam. Nah, seperti itu ya. Jadi mengenalkan tentang tokohnya si kancil. Kemudian latarnya pada suatu hari. Kemudian latar tempatnya di kolam. Nah, orientasi itu pengenalan. Adik-adik kalau susah mengingatnya bisa dengan mengingat istilah masa orientasi siswa. Nah, biasanya sebelum masuk ke jenjang baru, misalnya kelas 7 SMP kemarin ya, baru sekitar setengah tahun yang lalu itu adik-adik mengikuti masa orientasi siswa. Nah, orientasi ini artinya pengenalan, seperti itu. Oke, sudah paham ya adik-adik ya? Kita lanjut ke yang kedua, yaitu komplikasi. Oke, pernah mendengar berita atau mungkin percakapan orang-orang di sekitar kita tentang si bapak itu sakit komplikasi, macam-macam gitu ya. Nah, komplikasi itu pokoknya bikin pusing deh. Jadi di sini cara mengingatnya adalah komplikasi itu konflik. Konflik itu apa? Masalah. Nah, bisa diingat dengan seperti itu. Atau kalau mau lebih simpel lagi, komplikasi, KO kan ya. Nah, itu konflik. Jadi kalau orientasi tadi pengenalan tokoh atau pengenalan latar tempat dan waktu, komplikasi ini masuk ke konflik atau masalah. Seperti itu. Lanjut ke yang ketiga, yaitu resolusi. Jadi setelah ada masalah-masalah, setelah ada konflik, kita masuk ke resolusi. Ya, solusi itu pemecahan masalah. Jadi resolusi itu adalah pemecahan masalah atau ceritanya sudah mau ending nih karena sudah banyak konflik, kemudian mau ending dan mau selesai masalahnya. Biasanya itu ada di akhir setelah terjadi beberapa konflik. Nah, yang terakhir adalah koda. Koda itu merupakan pesan atau amanat. Nah, di koda ini ada fabel yang tidak mencantumkan koda, ada yang mencantumkan koda. Fabel yang mencantumkan koda itu yang secara langsung disebutkan pesan moral atau amanatnya. Misalnya setelah sebuah cerita, kemudian di akhir disampaikan. Jadi dari cerita ini kita bisa mengambil pesan bahwa janganlah kalian durhaka kepada orang tua. Nah, pesannya disampaikan secara langsung, jadi itu merupakan koda. Nah, ketika sebuah fabel di akhir ceritanya tidak memunculkan atau mencantumkan amanat atau pesan moral, berarti itu struktur fabelnya hanya orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, jadi ada fabel yang strukturnya orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda, ada yang orientasi, komplikasi, dan resolusi saja. Seperti itu. Nanti kita akan pahami lagi lebih lanjut di soal-soal latihan. Bagaimana adik-adik penjelasan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas bukan? Oke, materi nanti masih lanjut lagi loh ya. Pastikan adik-adik nonton sampai akhir video. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya nih. Pernah nggak adik-adik mengalami ada tugas dari bapak atau ibu guru dan adik-adik kesulitan mengerjakannya?
Atau adik-adik kurang memahami materi pelajaran tertentu yang diajarkan guru di sekolah? Jika jawaban pernah, maka tenang adik-adik, kakak punya solusinya. Dengan adik-adik belajar di Primagama, maka masalah tadi akan teratasi dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas terbaik untuk mendampingi adik-adik belajar. Di antaranya, jika adik mengambil matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, maka adik-adik akan mendapatkan Masterbook, yaitu kumpulan materi di dalamnya. Dan Smart Exercise, yaitu kumpulan soal-soal di dalamnya. Untuk setiap bidang studi yang diambil, adik-adik akan belajar di Primagama 2 kali pertemuan setiap minggunya. Salah satu pertemuannya berisi layanan pendalaman materi yang di dalamnya adalah remedial, enrichment, dan consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum dipahami. Sedangkan enrichment adalah pengayaan terhadap materi yang telah dipahami. Kemudian consulting adalah pendampingan untuk adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau proses belajar. Metode belajar menggunakan Smart Solution yaitu metode belajar anak cerdas yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Serta fasilitas terbaik lainnya yang akan membuatmu semakin bagus nilainya, meningkat prestasinya sesuai dengan harapanmu dan orang tuamu. Untuk menikmati semua layanan terbaik dari Primagama, yuk segera daftar di kantor cabang Primagama terdekat di kotamu. Wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi video tadi, yuk kita lanjut belajar lagi. Ya, selanjutnya tentang unsur kebahasaan. Jadi di teks fabel ini nanti kita akan belajar tentang kebahasaan. Ada 2. Yang pertama, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kemudian yang kedua, kata sandang dan kata keterangan. Untuk kalimat langsung dan tidak langsung, tentu adik-adik sudah mengetahui sejak SD dulu ya tentang perbedaannya, cara penulisannya, ciri-cirinya. Nah, itu nanti agar lebih mudah dipahami, kita nanti akan mencoba di soal latihan saja. Nah, sedangkan untuk kata sandang, mungkin adik-adik lupa, Mbak ingatkan ya, kata sandang itu misalnya kata si, kata sang. Nah, misalnya si kancil atau sang raja hutan. Seperti itu namanya kata sandang. Sedangkan kata keterangan bisa pada suatu sore. Bisa dengan di suatu hutan, seperti itu. Nanti akan kita pahami lebih lanjut di latihan soal. Oke, nomor 1. Urutan struktur teks cerita fabel adalah, nah ini masih ingat kan? Smart Solution dari Kak Aulia tadi, orang utan dan komodo rebahan di kasur. O, K, R, K. Mana jawabannya yang benar adik-adik? Yang B. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, gampang kan mengingatnya dengan Smart Solution Primagama. Lanjut ke soal selanjutnya. Cerita fabel yang berisi pengenalan cerita seperti pengenalan tokoh, pengenalan latar tempat dan waktu, pengenalan background atau tema, dan lain sebagainya adalah struktur bagian, oke tadi pengenalan. Berarti orientasi ya, jawabannya A. Lanjut ke soal selanjutnya. Akhirnya mereka tiba di kediaman sang kancil. Sengaja kancil berbuat bodoh sehingga keadaan itu jadi tenang. Cobalah bagaimana semula, pinta kancil. Lalu mereka kembali ke tempat semula. Harimau masuk kembali ke tempat ia terperangkap. Kancil mengerahkan seluruh penghuni hutan. Nah, kutipan tersebut merupakan struktur teks fabel bagian titik-titik. Nah, ini ada kata kuncinya adik-adik yaitu akhirnya. Berarti akhirnya itu ada di cerita bagian akhir. Berarti ini merupakan resolusi. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, soalnya adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks cerita fabel tersebut. Mari kita baca teksnya.
Pada suatu hari ketika Kancil sedang mandi di tepi sungai, kakinya digigit oleh buaya. Lalu Kancil berkata, "Hai buaya, salah kamu, bukan kakiku yang kau gigit, tapi sebatang kayu yang mengapung." Sambil mencocokkan sebatang kayu dan berkata, "Inilah kakiku." Lalu buaya itu melepaskan kakinya dan menggigit dahan kayu itu. Segera Kancil melompat jauh ke darat sambil menertawakan buaya. Nah, pernyataan yang sesuai dari cerita fabel di atas adalah Kancil tadi melakukan sebuah upaya untuk menjebak si buaya, adik-adik. Jadi si buayanya itu sebenarnya sudah benar menggigit kaki Kancil. Tapi bagaimana caranya ya biar aku bisa lepas dari buaya? Pikir Kancil seperti itu, maka dia membohongi buaya. Yang digigit itu bukan kakiku, itu kayu, sebatang kayu gitu. Padahal sebenarnya itu kakinya Kancil. Nah, di sini bisa kita tahu ya bahwa seperti pada cerita Kancil yang lainnya, Kancil itu sifatnya cerdik. Ya. Jadi jawabannya yang D, Kancil lebih cerdik dari buaya meskipun kecil dan lemah. Jadi buaya itu lebih besar dan sebenarnya lebih kuat dari Kancil, tapi karena kecerdikan si Kancil, akhirnya Kancil bisa mengalahkan buaya. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal selanjutnya. Ya, di sini kakak sebutkan atau kakak tampilkan sebuah cerita fabel yang nanti akan bisa dibahas di soal-soal selanjutnya. Kita baca bersama-sama dan kita nikmati bersama cerita tentang fabel ini. Di sebuah hutan hiduplah seekor singa yang ganas. Suatu hari sang singa ganas itu membuat peraturan bahwa dia tidak akan berburu binatang hutan. Wow, singanya membuat peraturan bahwa dia tidak akan berburu binatang hutan. Oke, sebagai gantinya harus ada binatang di sekelilingnya yang suka rela menjadi mangsanya. Jadi ini seekor singa ini membuat peraturan baru tidak akan berburu di hutan. Tetapi sebagai gantinya hewan-hewan itu merelakan diri untuk menjadi mangsanya si singa. Nah, pada hari pertama setelah peraturan itu diberlakukan, datanglah seekor kelinci. Sambil terengah-engah, kelinci itu meminta maaf kepada sang singa yang ganas itu. "Maaf Raja Singa, saya datang terlambat. Ada singa lain yang tadi memburu saya," kata si kelinci. Kemudian singa yang ganas itu mengangguk-angguk kepala dan langsung menyahut, "Mana singa yang mengejarmu? Akan kuhabisi dia sekarang." "Iya sang raja, dia ada di dalam sumur itu." Kemudian singa itu masuk ke sumur dan tidak bisa keluar. Nah, akhirnya binatang-binatang itu menjadi lega. Berkat kecerdikan kelinci, sang singa yang ganas itu masuk ke dalam sumur dan tidak ada lagi pemangsa di hutan itu. Nah, itu merupakan fabel cerita antara kelinci dan singa. Ya, kita lanjut ke soal tentang fabel ini. Nanti ada beberapa soal ya adik-adik ya. Soal yang pertama, berdasarkan penggambaran latarnya, jenis fabel tersebut adalah, berdasarkan penggambaran latar itu yang tadi, ada fabel alami yang ada gambar kancilnya, kemudian fabel adaptasi yang ada gambar SpongeBob-nya tadi. Nah ini tadi cerita tentang singa dan kelinci, itu mereka berperan seperti di hutan biasa sebagai karakter binatang atau karakternya manusia. Seperti binatang ya, karena singa merupakan raja hutan, kemudian kelinci merupakan hewan biasa. Nah, jadi di sini jawabannya adalah jenis fabelnya alami, yang A. Oke, mudah sekali. Lanjut ke soal selanjutnya. Tentang latar cerita fabel di atas. Latarnya tadi di hutan. Kalau misalnya setelah membaca adik-adik agak lupa, coba kita cek langsung di opsi atau pilihan jawabannya. Tuh ada A, B, C, itu jawabannya di hutan, yang D di sumur. Nah, latarnya itu di hutan. Kalau sumur itu tadi di akhir ya, ada cerita akhirnya singa masuk ke dalam sumur, tapi sumur itu ada di hutan. Jadi yang jawaban D salah, kita cek jawaban A, B, C. Ada petang hari, siang hari, siang hari. Nah,
tadi tidak ada clue atau tidak ada petunjuk. Itu tadi waktunya pagi, siang, atau malam ya nggak ada. Nah, maka kita coba cek di yang lain atau di suasana. Nah, itu untuk A mengharukan, B menyenangkan, dan yang C menegangkan. Suasana seperti tadi itu apakah mengharukan? Tidak ya. Menyenangkan? Tidak juga. Menegangkan? Betul sekali. Tadi itu menegangkan antara kelinci dan singa. Kelinci sangat tegang sebenarnya mendekati singa. Karena apa? Singa akan memakannya. Tapi karena kecerdikan kelinci, akhirnya ketegangan itu berhasil diurai. Atau akhirnya kecerdikan kelinci mengalahkan singa. Seperti itu jawabannya yang C. Ya. Lanjut ke soal selanjutnya, masih tentang cerita singa dan kelinci. Tokoh dan karakter cerita fabel di atas, ya ada dua tokoh tadi ya, tokoh singa dan tokoh kelinci. Sudah pasti singa itu berwatak, apa itu? Ada cerdik, serakah, pintar, serakah. Nah, cerdik tidak ya, pintar juga tidak ya, berarti serakah. Jawabannya kalau enggak B, D nih. Kita cek kelinci. Kelinci untuk yang B berwatak pintar, untuk yang D kelinci berwatak cerdik. Nah, apa yang dilakukan kelinci tadi, pintar atau cerdik adik-adik? Kalau pintar itu hanya sebatas pintar saja. Kalau cerdik itu sudah di atasnya pintar. Jadi yang dilakukan kelinci ini adalah, atau wataknya kelinci itu cerdik. Jawabannya yang D, singa berwatak serakah, kelinci berwatak cerdik. Nah, ini masih soal tentang singa dan kelinci. Pesan moral cerita fabel di atas. Oke, pesan moral atau amanat itu syaratnya atau ciri-cirinya itu BUS. BUS ya. Baik, umum, sesuai. Nah, itu kakak sudah sampaikan Smart Solution tentang amanat ini, BUS, itu ada di video pembelajaran kelas 9. Nanti adik-adik kelas 7 juga bisa mengecek di video pembelajaran kelas 9. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pesan moral cerita fabel di atas adalah, coba yang A, jangan merasa paling kuat. Itu baik. Umum, betul, umum. Sesuai, sesuai. Berarti sudah memenuhi ketiga syarat BUS-nya, karena ini adalah baik, umum, dan sesuai. Nah, untuk yang lainnya coba kita bahas satu-satu ya. Yang B, pikir dulu perbuatan supaya tidak menyesal. Tidak sesuai dengan cerita tadi ya. Kemudian yang C, jangan membenci sesama makhluk Tuhan. Itu juga tidak sesuai. Yang D, kita harus mencintai sesama makhluk Tuhan. Itu juga tidak sesuai. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang A, jangan merasa paling kuat. Oke, tentang dua soal yang terakhir ini kita akan membahas tentang unsur kebahasaan. Ya, di sini mari kita baca pertanyaan terlebih dahulu. Perubahan kalimat langsung tersebut menjadi tidak langsung yang benar. Nah, kalimat yang di atas itu kalimat langsung ya. Itu harimau berkata kepada kijang, saya lapar dan akan memakanmu. Kemudian itu diminta untuk diubah menjadi kalimat tak langsung. Nah, itu berarti gimana adik-adik? Harimau berkata bahwa dia lapar dan akan makan apa? Apakah di situ mu kemudian memakanku? Bukan ya, karena di situ harimau berkata kepada kijang. Nah, kijang di sini berarti nya, ya, bukan, jawabannya bukan memakanku, tapi memakannya. Harimau berkata bahwa dia lapar dan akan memakannya. Jawabannya yang D. Oke. Soal yang terakhir yaitu tentang penulisan kalimat langsung yang benar. Jadi secara penulisan ejaannya, entah itu dari segi penulisan huruf kapital atau dari segi tanda bacanya. Oke, kita cek satu-satu dari A. Sekaligus kita akan menganalisis mana yang belum tepat ya. A, semut berkata koma, sudah benar ya. Semut berkata koma, sudah benar. Kemudian tanda petik, siapakah yang telah menolong aku? Tanda tanya ditutup dengan tanda petik. Nah, ini secara penulisan tanda baca itu sudah benar.
Tetapi harusnya setelah tanda petik itu S-nya pada kata siapakah itu harusnya kapital. Jadi yang A itu kurang tepat karena S pada kata siapakah harusnya kapital. Ya, kita cek yang B. Tanda petik, siapa yang berani melawan aku? Tanda tanya, tanda petik, tanya singa, titik. Nah, itu untuk tanda baca sudah benar. Kata langsungnya dikutip dengan tanda petik, kemudian diakhiri dengan tanya singa dan diakhiri dengan tanda baca titik. Untuk huruf kapitalnya, siapa yang berani? S-nya sudah benar, kapital. Nah, jawabannya yang B ini tepat. Kita cek yang C sekaligus kita mencari mana yang salah. Kancil berkata bahwa tanda petik, aku tidak takut melawanmu, titik tanda petik. Kurang apa adik-adik? Setelah kata bahwa itu harusnya dikasih tanda koma. Jadi Kancil berkata bahwa koma, aku tidak takut melawanmu, titik tanda petik. Yang betul seperti itu, berarti jawaban C ini bukan merupakan jawaban yang tepat. Kita cek yang D. Kuda berkata, titik 2, tanda kutip. Pergilah dari sini, tanda seru, tanda kutip. Oke, yang kurang tepat dari jawaban D ini apa adik-adik? Titik 2. Harusnya kuda berkata, koma, kemudian tanda petik, pergilah dari sini, tanda seru, tanda kutip. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai materi fabel pada bahasa Indonesia di kelas 7 SMP. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan loncengnya. Primagama, siap. Primagama, smart. Primagama terdepan dalam prestasi.